Oke, gue tuh heran ya sama Asus. Tiap tahun bikin produk yang heboh terus dan ya udah kebiasaannya mereka gitu. Kayak CES kemarin aja, announce foldable laptop si ZenBook 17. Tapi kok masih ada ini gitu. In-ear monitor dari Asus, ROG Zetra 2. Mungkin kayak kita bakalan tahan dulu untuk roastingnya. Kita bahas dulu lah yang menarik dari si IM ini. Tapi seperti biasa kita bumper dulu. Selamat datang di Nyantai dengan gue Ali. So di sini adalah channel yang suka review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. So kalau kalian tertarik bisa aja subscribe dulu ke channel ini dan pastinya aktifin notifikasinya biar tahu dan langsung tonton video terbaru dari kita nantinya. Oke? So tahun lalu gue juga udah sempet dapat kesempatan ya buat bahas si ROG Zetra generasi pertama di channel SM Media yang menurut gue kemarin itu ya masih oke lah karena era gaming audio itu nggak semelejit sekarang. Audio kabel masih banyak digunakan, cuma ya sekarang gue rasa era itu udah mulai keganti. Sekarang penggunanya tuh udah mulai nyari sebuah earphone gaming yang wireless no latency ketimbang pakai kabel lagi, dan Asus ROG masih aja rilis si IM ini dan pakai USB-C lagi. Kenapa? Oke, kalau ngomongin suara, earphone ini masih worth the money lah. Tipe audio bassnya ini enak banget, enjoyable apalagi saat main game. Cocok banget lah pas kemarin-kemarin gue main game pakai si IM-nya ini. Suaranya tuh harmoni banget. Bassnya nggak terlalu deep, suara frekuensi rendahnya ini enak banget, vokalnya ya apalagi gitu ya. Gue ngerasa di bagian mid-nya ini cukup di boost, jadi sehingga untuk beberapa vokal yang gue denger lebih crispy lagi. Mau saat lagi denger lagu ataupun saat suara dari in-game karakternya. Serta treble-nya pun juga pas nih, nggak ngasih suara yang cempreng. Tapi pas bagian detailnya pun frekuensi tingginya masih oke juga. Separasi suaranya juga bagus banget, nggak dempet-dempetan, sehingga ketika gue dengerin lagu pun masih kerasa setiap instrumennya yang biasa gue denger di headphone OTH gue. Ya secara lah kelasnya, cuma kan karakternya beda jauh gitu. Yang ini IM, yang satu headphone, yang satu bass, yang satu flat gitu. Tinggal atur selera gue aja gitu pas lagi ngetes audionya kemarin. By the way, si ROG Zetra 2 pun juga udah upgrade driver audionya dengan menggunakan driver Asus Essence Driver dengan liquid silicone rubber. Ya gimana sih ya menjelaskannya, tapi ya intinya ya tetap kalian perlu tes lah kualitasnya sendiri. Next, dari desain ini nggak terlalu beda jauh dengan generasi sebelumnya. Dengan yang gue punya kali ini udah ada RGB di bagian logonya. Ya ini cukup mancing perhatian banget sih. Jadi tiap gue pakai pasti ada aja yang ngomong kayak RGB banget tuh kuping gitu. Ya seperti itulah. Gue sih nggak pede ya kalau pakai si earphone ini di tempat umum. Cuma kalau kalian pun nggak mau ada RGB-nya ya bisa aja si lighting-nya ini dimatiin atau nggak pilih si ROG Zetra 2 Core yang pakai jack audio. Terus fitting enak banget, nggak ganggu di daun telinga. Sekarang pun juga udah ada bagian aluminiumnya, jadi kerasa lebih premium. Dan dapat juga sirip rubber buat lebih ngait pas dipakai. Nggak bikin capek juga lah. Ditambah lu dapat total 4 pasang ear tips buat cocokin lubang telinga kalian. 3 rubber 3 size, 1 foam, ya gitulah bahannya. Sama, kalian juga bakalan dapat traveling case, jadi biar lebih rapi lagi pas dibawa. Ditambah dapat cable clip buat disangkutin ke baju kalian. Fitur yang spesial yang ada pada si ROG Zetra 2 ini yaitu mereka menghadirkan active noise cancelling pada IM-nya. Yang sebelumnya cuma ada ambient mode aja, sekarang udah ada ANC-nya. Jadi udah combo premium per audioan lah sekarang. Kualitasnya pun asik ya, lumayan juga gitu. Cukup jelas gitu ketika dipakai, jadi nggak asal ANC aja sama nggak asal ambient aja. Dan asiknya, kalian juga bisa setting ini bersamaan dengan volume kontrolnya langsung di inline control ya, inline button ya. Jadi nggak perlu tuh melalui setting software atau nggak lewat aplikasi lagi, langsung aja gitu. Dan untuk pengaturan suaranya, kalian cuma bisa setting melalui software Armoury Crate pada PC ataupun laptop kalian ya kalau misalnya bukan Asus, ya kalian bisa aja nih install software si Armoury Crate-nya. Dan di software ini banyak lah yang kalian bisa setting, dari suaranya, lightingnya yang customizable bisa disetting melalui Armoury Crate itu. Terus bisa nggak nih kalau misalnya di smartphone? Kalau sejauh ini yang gue cek itu cuma ada di ROG Phone aja sih. Dan itu pun yang disetting cuma bisa di lightingnya aja yang bisa diatur. So yang gue mau bahas di sini untuk IM ROG plus minus sih, kayak mereka tuh hadirkan sebuah IM dengan USB-C. Sebetulnya bisa memberikan opsi buat kalian yang memang cukup takut mendapatkan feel lagi saat bermain game. Dan juga untuk USB-C-nya ini pun bisa memberikan suara yang hampir konsisten ketika dipindahkan ke banyak device. Karena USB-C kan berarti data yang transmit itu masih digital dan diubah ke suaranya, ke audionya itu langsung dari IM-nya ini. Feel audionya pun kerasa enak, apalagi saat main game yang perang-perangan gitu loh. Bassnya dapat banget, cuma semenjak USB-C
gue itu agak terganggu untuk posisi tangan gue saat bermain game. Ya kayak lagi ngecas handphone aja gitu. Enak kalau handphone kita ROG gitu, bisa colok di samping handphonenya gitu. Ya mungkin ini bisa dicatatkan lah buat si Asus kali ini untuk next gaming earphone-nya harus seperti apa. Tapi buat gue sendiri, gue sih sangat berharap Asus bisa bikin TWS-nya sendiri lah. Udah tahu kan Asus itu produsen gaming yang inovasinya tuh banyak banget. Masa masih main di earphone kabel gitu ya, kayak step up dong. Kesimpulan, untuk earphone gaming Asus ROG Zetra 2 menurut gua mereka itu tetap berada di ambang yang cukup aman ya, walaupun teknologi itu nggak terlalu baru-baru banget atau bisa dikatakan cukup old. Harganya juga masih di 1,5 jutaan, masih sama kayak generasi sebelumnya pas rilis kemarin, dan bisa jadi juga pilihan buat kalian yang memang pengen sebuah IM bukan TWS untuk bermain game. Pastinya yang gak ada latensi dengan karakter suara yang udah cocok banget lah dipakai main game. Dan nilai plus juga untuk penggunaan USB-C karena kalian juga bisa gunain IM-nya ini ke banyak device seperti smartphone, laptop, PC, Nintendo Switch, atau mungkin konsol lain yang menggunakan Type-C. Harusnya sih ya bisa juga gitu ya. Ya gue kurang tahu. Dan yang terakhir buat kalian juga yang pakai IM-nya ini pastinya bakalan dicap nih sebagai seorang gamer profesional lah. Jelas gitu ya, kan ada RGB-nya dengan bentuk logo si ROG. Kayak kurang apa lagi coba dari desainnya. Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan gua dari ROG Zetra 2. Kalau kalian tertarik bisa aja cek produknya ini yang gua udah kasih linknya di bawah. Dan semoga memberikan pencerahan juga buat kalian yang memang lagi cari kepo, yang lagi kepo soal IM-nya ROG terbaru di video gua kali ini. Komen pendapatnya juga, dan seperti biasa share videonya ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh racun IM gaming. Dan yang terpenting, aktifin notifikasinya, sama juga follow sosial media kita di Instagram nyan.teh, dan follow IG pribadi gue di aldian.tes, dan join juga Discord kita yang linknya ada di deskripsi. So, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye.